Sudah banyak anggota PD Perjuangan yang bersedia menandatangani angket. Banyak, tinggal ketua umum bilang jalan, jalan. Wah, kalau kita lihat dari sini ya, kayaknya PKS di sini bakal menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Ya memang, pada waktu lalu kita lihat di sini, yaitu PKS bahkan gelar halal bihalal pada Sabtu, siapkan karpet merah untuk Pak Prabowo Subianto. Tetapi dari berita di sini, yaitu halal bihalal PKS, Prabowo dan Gibran tidak hadir. Padahal di sini kalau kita lihat dari fotonya di sini sudah disiapkan karpet merah, tetapi kenyataannya Pak Prabowo dan Gibran tidak hadir. Belum ada klarifikasi yang dimaksud ya. Kemungkinan juga masih sibuk ya Pak Prabowo Gibran, apalagi Gibran saat ini masih menjabat sebagai wali kota Surakarta dan Pak Prabowo juga masih menjabat sebagai Menhan. Jadi menurut saya sangat sibuk sekali. Jadi tidak hadir. Nah, apakah di sini yaitu ketidakhadiran Pak Prabowo dan juga Gibran di sini saat PKS mengadakan halal bihalal, ya setidaknya kode yaitu PKS akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Ya kita lihat saja besok. Kalau misalkan PKS di sini berada di luar pemerintahan, berarti ya sama dengan apa yang dilakukan oleh PDIP. Hingga saat ini pun kayaknya sih tidak akan merapat ke kubu Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan dari pakar-pakar politik, dari petinggi-petinggi partai PDIP, bahkan setidaknya ya mengarah ke arah oposisi atau berada di luar pemerintahan. Menurut saya juga keren loh di sini, yaitu ada dua partai misalkan, yaitu PDIP dan PKS. Menurut saya PKS di situ ketika berada di oposisi, di situ sangat vokal sekali. Menurut saya sangat keren sekali. Apapun kebijakan yang tidak perlu dengan masyarakat misalnya di situ dikritik. Dan bahkan juga dari PDIP pada saat yang lalu, pada saat berada di luar pemerintahan, di zaman pemerintahan SBY, di situ bahkan juga sangat garang sekali, yaitu PDIP. Apalagi ditambah dari berita di sini ya, yaitu 3 pesan penting Megawati untuk kader PDIP, salah satunya jangan pernah bohong. Di sini juga nyindir siapa kira-kira ya di sini? Ya memang pada waktu lalu itu bahkan ya setidaknya ada yang mengatakan ya semua boleh mendaftar di Pilkada Sumut kecuali Bobi Nasution. Ya kalau kita ketahui Bobi Nasution di situ sudah dipecat dari kader PDIP, dan bahkan Bobi Nasution ada berita juga yang menyebut Bobi Nasution bahkan juga ya akan mengambil formulir dari PDI Perjuangan untuk mendaftar di Pilgub Sumut. Nah, di situ juga apakah ya terrealisasi, apakah itu hanya gimmick-gimmick politik saja, yaitu untuk ya setidaknya meningkatkan elektabilitasnya lah. Kalau ada pemberitaan Bobi Nasution ya otomatis nama Bobi Nasution itu juga akan diberitakan. Apakah juga seperti itu motifnya? Ya kita tidak tahu lagi. Dan apakah juga mengambil formulir dari PDIP? Kita juga tidak tahu lagi. Nah kalau kita lihat dari sini juga ya, yaitu bahkan Nasdem beri peluang maju pilkada, yaitu DKI Jakarta. Anies Baswedan nanti kita lihat, sekarang rehat dulu. Ya apalagi juga habis Pilpres ya, apalagi Pilpres kemarin itu sangat menguras energi emosi, yaitu para netizen dan masyarakat Indonesia, dimana ya banyak drama-drama politik yang dilakukan pada Pilpres 2024. Banyak pengkhianatan, banyak manuver-manuver politik di Pilpres 2024. Jadi memang sangat menguras energi. Makanya di sini juga yaitu ketika Anies Baswedan tidak mau menanggapi tentang pencalonan di Pilkada DKI dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang uniknya lagi yaitu ketika Adiana Pitupulu di situ pada saat podcast yang lalu di Metro TV, di situ bahkan yaitu ketika ditanya oleh presenter di situ yaitu tentang Bobi Nasution yang sudah dipecat PDIP dan masih saja yaitu ingin mendaftar atau mengambil formulir di PDIP, di situ bahkan Adiana Pitupulu juga tidak mengomentari hal tersebut. Itu
Itu menurut saya juga sangat keren sekali. Buat apa sih pusing-pusing memikirkan Bobi Nasution, memikirkan Gibran? Karena menurut saya yang prioritas saat ini adalah ya tentang harga-harga bahan pokok murah dan pendidikan di situ gratis. Janji-janji kampanyenya bisa terrealisasikan di masyarakat. Menurut saya itu poin yang lebih penting. Entah di situ Bobi Nasution mau pindah ke Golkar, mau pindah ke PAN, menurut saya itu tidak penting, atau mau masuk lagi ke PDI Perjuangan, menurut Adian Apitupulu pada waktu lalu juga tidak penting. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dilema PDI Perjuangan, mereka yang lahirkan kekuasaan sampai ada statement dari kekuasaan PDIP harus kalah. Mereka berusaha bertanggung jawab, kembalikan kekuasaan kembali di tangan rakyat, tapi dinamika politik membuat mereka melangkah tidak dengan gegabah untuk selamatkan demokrasi. Kalau sebelumnya boleh bohong karena petugasnya terbiasa bohong, giliran sudah nggak jadi petugas partai lagi, yang lain nggak boleh bohong lagi, telat. Di sini kan ya memang statement dari Bu Megawati kan untuk kader-kader PDIP tidak boleh bohong. Kalau tetap berbohong ya keluar dari PDIP, kemungkinan seperti itulah. Kenapa sekarang baru diingat kader-kadernya nggak boleh berbohong ketika harmonisasi hubungan Anda dengan Jokowi hampir 10 tahun kok adem ayem. Biasanya pembohong nggak sadar kalau dia sering berbohong. Sebenarnya masalah bukan karena bohong, tapi sakit hati, terus amarah dan dendam ditunjukkan dalam inilah tanpamu aku juga bisa. Lah, Raja Ngibul 10 tahun dimulai dari SMK adalah produk kalian. Jangan sering bohong, lebih realistis. Nah, pada waktu lalu juga di sini ada komentar dari Adian Apitupulu, dari Gibran dan Bobi Nasution. Adian, manuver Jokowi tak bisa ditebak. Ya, memang benar. Saya juga sulit menebak, yaitu Presiden Joko Widodo tiba-tiba bermanuver 180 derajat. Nah, di sini politikus PDIP Adian Apitupulu mengakui jika manuver Jokowi belakangan ini tidak bisa ditebak. Komentar tersebut disampaikan Adian saat menghadiri debat makan siang Mata Najwa pada November 2023 yang lalu. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Dulu saya bisa menduga kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Begitulah saya merasa mengenal dia, katanya. Adian kemudian mengatakan jika Jokowi yang saat ini berbeda dengan Jokowi yang dia perjuangkan dulu. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Dari Solo pindah ke Jakarta, Pilpres 1, Pilpres 2, ia menambahkan. Belakangan ini keluarga Jokowi memang tengah menjadi sorotan. Kaisang Pangarep mendapat karpet merah istimewa untuk jadi ketua umum PSI hanya berselang 2 hari setelah dia terjun ke dunia politik. Saat ini Kaisang berhasil membawa PSI bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Ya, di sini bahkan juga sangat membingungkan sekali ya, apalagi pada waktu lalu juga, yaitu Kaisang Pangarep bahkan ya setelah masuk atau bergabung ke PSI selang 2 hari di situ juga menjadi ketua umum. Ya, di situ bahkan juga sempat menghebohkan ya di dunia perpolitikan, tiba-tiba menjadi ketua umum, dan di situ belum lagi ditambah dengan putusan MK yang sangat fenomenal sekali. Belum lagi juga ada manuver-manuver politik di situ, mulai dari Budiman Sujatmiko, Mawar Sirait, dan bahkan juga ya setidaknya Anies Baswedan tidak memilih AHY dan AHY bergabung mendukung Pak Prabowo Gibran. Ya, sangat banyak sekali lah fenomena-fenomena politik pada waktu lalu. Tetapi menurut saya apa yang dikatakan Adian, ya menurut saya juga sangat bagus sekali ketika ditanyai tentang Bobi Nasution mendaftar di PDIP. Ya, bahkan juga tidak menjawab dan sudah males kemungkinan ya untuk menjawab tentang keluarga dari Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi siapapun itulah besok, siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.